kesempatan ini saya akan membahas materi tentang membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma itu adalah struktur yang sangat penting dalam sel hidup. Jadi membran sel adalah lapisan tipis yang terdiri dari lipid dan protein yang mengelilingi dan melindungi inti sel dari lingkungan luar. Membran sel juga bersifat selektif permeabel, yang artinya hanya memungkinkan untuk zat-zat tertentu saja yang keluar dan masuk ke lingkungan membran sel. Selanjutnya, fungsi dari membran sel sendiri itu adalah untuk mengatur masuk dan keluarnya zat, melindungi isi sel, mengatur komunikasi sel dan juga mengatur bentuk sel serta dapat mengatur proses selular. Selanjutnya, komponen penyusun dari membran sel. Yang pertama itu lipid. Lipid adalah komponen utama membran sel yang membentuk struktur dasar membran. Yang kedua itu protein. Protein sendiri itu adalah komponen penting membran sel yang berfungsi untuk mengatur sebagai reseptor, enzim dan juga transporter. Selanjutnya karbohidrat. Karbohidrat adalah komponen membran sel yang berfungsi sebagai penanda selular dan juga membantu dalam proses adhesi pada sel. Yang keempat itu kolesterol. Kolesterol adalah komponen penting dari membran sel yang membantu menjaga elastisitas, fluiditas dan juga kekakuan pada membran. Yang berikut itu protein integral. Protein integral itu adalah protein yang secara permanen menempel pada membran, sedangkan protein perifer itu adalah protein yang menempel pada membran sel tetapi tidak tertanam di dalam membran. Yang ketujuh itu protein saluran. Protein saluran itu adalah protein transmembran yang memindahkan zat tertentu untuk melewati membran. Selanjutnya helix alpha protein. Helix alpha protein itu adalah struktur seperti batang yang bagian dalamnya dibentuk oleh rantai utama yang mengikat rapat dengan rantai sampingnya memanjang dan keluar dalam sel. Yang kesembilan itu protein. Protein yang berbentuk seperti bulat itu adalah protein yang larut dalam air sehingga sering disebut sebagai seroprotein. Selanjutnya itu adalah glikoprotein. Glikoprotein sendiri itu adalah protein yang terikat dengan rantai bercabang yang berfungsi untuk pengenalan dan juga adhesi antar sel. Transfer membran juga ada 3 bagian. Yang pertama itu transfer aktif, transfer pasif dan juga vesikel. Transfer aktif itu adalah perpindahan molekul menuruni gradien dan juga bersifat spontan. Yang kedua itu transfer pasif. Transfer pasif itu di mana arah perpindahan dari transport ini melawan gradien dan juga bersifat tidak spontan. Yang ketiga itu vesikel. Vesikel juga itu memasukkan atau mengeluarkan makromolekul dan juga dengan cara membentuk vesikula. Di dalam transport aktif juga ada 3 bagian, yaitu difusi terfasilitasi dan juga osmosis. Difusi itu adalah pergerakan acak partikel-partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga mencapai kesetaraan yang sama. Partikel yang dapat berdifusi itu juga melalui membran sel adalah partikel yang berukuran kecil. Yang berikut itu difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi itu adalah difusi dengan bantuan protein transport yang menyediakan suatu ikatan khusus seperti ion.
Yang ketiga itu osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan pelarut atau misalnya seperti air melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Yang kedua itu transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan atau pergerakan yang dimanfaatkan energi untuk memasukkan atau mengeluarkan ion-ion serta molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan yang ada di dalam sel. Transport aktif juga ada dua bagian, yaitu transport aktif sekunder dan juga transport aktif primer. Yang kedua itu transport aktif primer. Transport aktif primer sendiri itu adalah proses pengangkutan molekul atau ion melalui membran sel dengan menggunakan energi dari ATP. Dari ATP. Proses ini memungkinkan atau proses ini memerlukan bantuan dari protein transport yang spesifik untuk memindahkan molekul atau ion dari satu sisi membran ke sisi yang lain. Bagian yang ketiga itu transport fisikal. Transport fisikal juga ada dua bagian, yaitu endositosis dan eksositosis. Endositosis tersendiri itu adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula dan vesikula baru. Berikut itu eksositosis. Eksositosis adalah proses ketika sel mengeluarkan makromolekul besar dari dalam sel keluar sel. Eksositosis merupakan bentuk transportasi aktif yang menggunakan energi